Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mayaninda Putri, NPM 2217010036, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan poster ini, di mana poster ini berkaitan dengan penelitian skripsi saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Faktor Risiko Dislipidemia. Nah, latar belakang saya mengambil judul ini sebagai penelitian saya yaitu karena dislipidemia itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan kadar lipid dalam tubuh yang ditandai dengan peningkatan kolesterol total, trigliserida, LDL atau low density lipoprotein, dan penurunan HDL atau high density lipoprotein. Nah, data dari WHO terbaru itu menunjukkan bahwa sebagian populasi usia muda di dunia itu sudah mengalami peningkatan kadar kolesterol. Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat di usia muda itu mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap faktor risiko dislipidemia. Adapun tujuan khususnya itu untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap faktor risiko dislipidemia dan memberikan informasi mengenai faktor risiko dislipidemia kepada mahasiswa. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini merupakan suatu penelitian kategorik dengan pendekatan cross-seksional menggunakan data primer. Penelitian ini akan saya laksanakan di kampus Proklamator 2 Universitas Bung Hatta di Ayapacah, dan populasinya itu sendiri adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Variabel bebas dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan mahasiswa dan variabel terikatnya yaitu faktor risiko dislipidemia. Penelitian ini nantinya akan saya laksanakan menggunakan kuesioner dan menggunakan metode analisis univariat untuk mendeskripsikan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap faktor risiko dislipidemia. Nah, untuk tinjauan pustaka ini saya sudah menyiapkan poster terpisah yang nantinya akan saya jelaskan. Oke, baik teman-teman, saya sudah menyiapkan poster terpisah untuk menjelaskan tinjauan pustaka atau mendeskripsikan apa sih itu dislipidemia. Nah, untuk dislipidemia itu pengertiannya itu adalah dislipidemia merupakan gangguan metabolisme lipid dalam tubuh ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total, peningkatan LDL atau low density lipoprotein, peningkatan trigliserida, dan penurunan HDL atau high density lipoprotein dalam darah. Tahukah kalian semua bahwa prevalensi terbaru dari WHO itu menunjukkan sekitar 39% penduduk dunia itu mengalami dislipidemia dengan 37%-nya pria dan 40%-nya wanita. Sedangkan di Indonesia sendiri menurut survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu penduduk Indonesia itu mendapatkan prevalensi dislipidemia itu sebesar 22,8% dengan lebih tinggi pada pria yaitu sebesar 28,6% dan wanita hanya 18,6%. Jadi apa sih penyebab dari dislipidemia itu? Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa dislipidemia itu terbagi menjadi dua, yaitu dislipidemia primer dan dislipidemia sekunder. Apa sih penyebab keduanya? Nah, penyebab dislipidemia primer itu adalah faktor genetik atau faktor keturunan seperti mutasi gen LDL, apoprotein, dan lain-lain. Sedangkan untuk dislipidemia sekunder ini biasanya itu disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti makan makanan yang kurang sehat atau mengandung lemak yang tinggi, juga kurangnya aktivitas dan mengkonsumsi alkohol. Nah, tapi dislipidemia sekunder ini juga dapat disebabkan oleh masyarakat atau orang-orang yang sudah menderita penyakit tertentu atau komorbiditas seperti diabetes, gagal ginjal, ataupun pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid dan estrogen. Kita harus perlu mengetahui jenis lipid apa sih yang diperhatikan dalam penyakit dislipidemia ini. Nah, itu ada 4, yaitu pertama ada kolesterol total, yang merupakan suatu komponen struktural sel dan prekursor steroid, dan LDL atau biasanya yang dikenal dengan kolesterol jahat, yaitu untuk membawa kolesterol ke dalam jaringan. Sedangkan ada HDL itu atau kolesterol baik. Nah, ini biasanya mengalami penurunan pada penyakit dislipidemia. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada trigliserida atau lemak utama yang menyebabkan penyakit arteri yang juga akan menyebabkan nanti komplikasi pada penyakit dislipidemia.
Nah, tadi kan kita membahas tentang faktor risiko dislipidemia. Nah, sebenarnya apa sih faktor risiko dislipidemia itu sendiri? Nah, faktor risiko dislipidemia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, yang tidak dapat dimodifikasi ini termasuk ke dalam usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau riwayat genetik. Sedangkan untuk faktor yang dapat dimodifikasi atau dapat dihindari gitu, itu adalah merokok, diet tinggi lemak, kurangnya olahraga, atau penyakit obesitas, diabetes, hipertensi, dan mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti pil KB, beta blocker, kortikosteroid, dan lainnya. Apa sih gejala atau tanda-tanda kita mengalami dislipidemia itu? Nah, biasanya gejala dari dislipidemia itu jarang terjadi, tapi dia biasanya sudah disertai dengan komplikasinya seperti penyakit jantung koroner, stroke, penyakit arteri perifer, obesitas, DM tipe 2, dan gangguan metabolik lainnya. Tapi ada pun gejala berat yang biasanya dialami oleh pasien dislipidemia itu seperti santoma, santelesma, lipemia retinalis, dan pankreatitis akut atau gangguan kesadaran dan gangguan vaskular seperti PJK atau stroke. Nah, tapi biasanya PJK dan stroke ini merupakan komplikasi dari dislipidemia. Nah, mungkin sekian dari saya, dan saya harapkan setelah semua orang yang menonton video ini, saya harapkan untuk menjaga kesehatan, menjaga makan, dan seringnya berolahraga agar kita terhindar dari penyakit metabolik atau dislipidemia atau penyakit lainnya seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi. Nah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.